فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد, معاشر الإخوة الأحبة rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih, sifat sahih kembali kepada landasan hukumnya berupa Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis yang sahih yang merupakan syarat dari penulis dalam pengesahan Rabb semesta alam, merupakan karya tulis ilmiah pada materi tauhid milik Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Kemudian kita masuk pada judul bab yang sama pada beberapa pertemuan malam terakhir ini. Al-hukmu lillah. Hukum adalah milik Allah. Dan dari lafaz al-hukum keluarlah nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakam, Al-Hakim, Al-Hakim. Kesemuanya datang lafaznya atau datang dalilnya dari Al-Qur'anul Karim seperti yang telah kita baca, dan juga hadis Rasulullah SAW akan kita baca pada pertemuan kita malam hari ini. Terletak dahulu juga bahwasanya nama Allah Al-Hakam tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Adapun Al-Hakim dan Al-Hakim, boleh kepada selain Allah. Kita masuk pada pembacaan hadis, dan dalam judul ini hanya terdapat dua dalil hadis, dua hadis dan dua ayat. Adapun ayat telah kita baca, tersisa dua hadis yang lain kita akan baca. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari, sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya. Hadis ini sebenarnya sudah lewat dari hadis pada judul bab yang sebelumnya tentang Al-Malik, dua bab sebelum bab Al-Hukmu Lillah. Namun kita akan baca meskipun telah terulang hadisnya. At-Tsalis wal Arba'un, hadis yang ke-43. Qala Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb Al-Azdi, kunyanya Abu Ayyub Al-Azdi Al-Basri. Abu Ayyub Siqah. Qala haddatsana Syu'bah. Imam bahkan Amirul Mukminin fil hadis, Syu'bah bin Al-Hajjaj, kunyanya Abu Bustam Al-Wasiti Al-Basri, termasuk ahli hadis yang sangat ketat dalam menseleksi gurunya. Diceritakan dalam kisahnya bahwasanya dia pernah mendengar ada si fulan yang memiliki hadis yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia pergi mencari si fulan tersebut, ashabul hadis. Dari kejauhan dia ditunjuki bahwasanya itu yang dimaksud. Namun ternyata orang tersebut terlihat dari kejauhan dia sedang memberikan makan kepada kendaraannya, kudanya, dari wadah. Setelah mendekat ternyata wadah makanan tersebut yang dia sodorkan kepada kudanya kosong, artinya dia menipu kudanya sendiri. Akhirnya Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala enggan untuk mengambil hadis dari dia. Dia mengatakan bahwasanya kuda saja bisa dia tipu, apalagi manusia. Dia pergi meninggalkan orang tersebut, tidak jadi mengambil ilmu hadis dari orang yang dimaksud. An Sa'ad bin Ibrahim,
An Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Cicit. Ada nama sekali cucu dari Abdurrahman bin Auf. Kakeknya sahabi, dia tabi'in. Nah, dan dia juga thiqah. Dia bertemu dengan beberapa orang sahabat seperti Ibnu Umar. Nah, dan yang lainnya. An Abi Umamah, Abu Umamah Al-Ansari. Nah, namanya As'ad bin Sahal bin Hanif. Hunayf maksudnya. Nah, An Abi Umamah huwa bin Sahal bin Hunayf. Abu Umamah namanya As'ad bin Sahal bin Hunayf. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id, masyhur dengan kunyah namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Qala, kata dia, lamma nazalat Banu Quraidah ala hukmi Sa'ad huwa bin Mu'adz. Ketika Banu Quraidah ingin turun kepada hukumnya Sa'ad bin Mu'adz, hukum artinya keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Nah, pernah kita ceritakan akan hadis ini ketika lewat pada tempatnya beberapa malam yang sebelumnya. Bahwasanya Bani Quraidah salah satu dari kabilah Yahudi yang hidup bertetangga di kota Madinah bersama Rasulullah SAW. Di awal hijrahnya Rasulullah SAW, beliau melakukan perjanjian perdamaian dengan 3 kabilah besar ini. Bani Quraidah, hadisnya di sini yang sedang kita baca, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Nah, 3 kabilah besar tersebut. Namun di sini Bani Quraidah dia melanggar perjanjian karena ketika terjadi perang Khandaq yang diperakarsai oleh Yahudi Khaybar luar kota Madinah. Kemudian dia mengajak kaum Quraisy kota Mekkah untuk bersatu menyerang Madinah, kaum muslimin. Mereka berhasil juga mengajak kabilah Badui Arab yang lainnya seperti Bani Hawazin, Bani Ghatafan. Bani Quraidah masih tinggal di dalam kota Madinah. Ternyata mereka mengingkari janjinya. Mereka bersatu dengan orang-orang luar untuk menyerang kota Madinah, namun mereka dari dalam. Artinya mereka adalah musuh dalam selimut. Setelah Nabi SAW selesai dari perang Khandaq atau perang Khaybar, nah, beliau pulang ke rumah istri beliau, Ummu Salamah, sedang membersihkan diri. Karena beberapa hari beliau tidak pulang. Menggali Khandaq, datang musuh, beliau menjaga di perbatasan. Baru pulang membersihkan badan beliau di rumah istri beliau sesaat, bahkan belum sempat atau hanya beberapa saat saja. Datang malaikat Jibril, masih menunggangi kendaraan perangnya, masih menenteng senjatanya, mengatakan, "Atada'una aslihatakum fa wallahi na'nu masyarul malaika lam nadu aslihatana intaliqu ila Bani Quraidah." Nah, kata malaikat Jibril, apakah kalian, di kalangan manusia, para kaum muslimun, telah meletakkan senjata kalian? Sungguh kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Ayo kita pergi beranjak ke Bani Quraidah di pelosok kota Madinah. Jadi setelah selesai dari perang Khandaq langsung beranjak lagi ke Bani Quraidah. Dikepung beberapa belas malam karena mereka sudah tidak sanggup untuk bertahan. Ketika dikepung, akhirnya mereka meminta perdamaian agar supaya Sa'ad bin Mu'adz yang memberikan keputusan tentang mereka. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qariban minhum. Faja'a ala himar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk memanggil Sa'ad bin Mu'adz. Dia sedang beristirahat di masjid. Akhirnya dia pun datang menunggangi keledai. Falamma dana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum. Ketika dia mulai mendekat, terlihat dari arah dia datang menunggangi kendaraannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum Ansor, "Bangkitlah menjemput pemimpin kalian." Sayyid, karena Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin. Dahulunya dia adalah pemimpin
dari kaum Ansar. Fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu, akhirnya dia pun duduk. Dia datang dan dia duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau berkata, "Inna haula'i nazalu ala hukmi." Sesungguhnya mereka mau meminta agar engkau yang menghukumi mereka. Keputusan dari engkau. Artinya ini pun termasuk dari puasa, apakah boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Nah, perhatikan Nabi SAW menyetujui permintaan dari Bani Quraidah, kaum Yahudi, untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah, yaitu hukum Sa'ad bin Mu'adz, dengan alasan bahwa dahulunya mereka sekutu. Kaum Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz dan kaum Yahudi mereka dahulunya sekutu di zaman jahiliyah. Dan beliau menyetujui tentang hukum tersebut. Nanti kita akan simpulkan setelah membaca seluruh hadisnya. Inna haula'i nazalu ala hukmi, sesungguhnya mereka meminta agar engkau yang memutuskan. Qala, kata Sa'ad bin Mu'adz, fa inni ahkumu an tuqtala al-muqatilah wa an tusbad durriyah. Sungguh aku berhukum agar supaya pasukan perang dibunuh, anak-anak dan kaum wanita ditawan sebagai tawanan perang agar dijadikan sebagai budak. Ya, artinya laki-laki dewasa yang sanggup untuk menenteng senjata, nah, dibunuh semuanya, dihilangkan nyawanya. Adapun kaum wanita, karena bukan pasukan perang. Adapun anak-anak kecil yang belum mencapai usia balik, nah, tidak ikut dibunuh, namun dijadikan sebagai budak tawanan perang. Ada seorang, nah, karena orang inilah sebagai sebab Bani Quraidah ikut terlibat dalam perang Khandaq meskipun dari dalam kota Madinah. Namanya Huyai bin Akhtab. Yang tidak lain dia adalah mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun masih Yahudi. Karena anaknya atau putrinya namanya Sofia binti Huyai. Nabi sallallahu menikah dengan Sofia. Dia ikut dibunuh di sini. Karena dia masuk dia ikut masuk ke kota Madinah untuk menghasut Bani Quraidah agar supaya membantu kaum Yahudi dari luar kota Madinah agar memerang, namun kalian dari dalam, artinya musuh dalam selimut. Kalian beraksi di dalam, kalian akan beraksi dari luar. Namun ketika dia sudah masuk di dalam, dia tidak memiliki jalan untuk keluar karena terisolasi kota Madinah, apalagi sudah dibuatkan Khandaq, dibuatkan parit. Dia ikut terbunuh. Dalam kisahnya disebutkan saking pelitnya orang ini. Nah, karena ketika hukum yang diterapkan adalah Bani Quraidah, mereka dipanggil 10 orang. Yang sebagian masih di dalam benteng, ada pengawasan. 10 orang keluar artinya dibuatkan parit, digali, kemudian dibunuh 10 orang, dimasukkan ke dalam parit tersebut, dikubur secara massal. Yang di dalam tidak mengetahui apa yang dilakukan, hanya mereka bertanya, kemana 10 orang tadi pergi, kok tidak ada yang kembali. Nah, akhirnya Huyai bin Akhtab, kalian ini terlalu bodoh. Tidakkah kalian tahu bahwasanya orang yang pergi tidak kembali artinya mereka dibunuh. Akhirnya Huyai bin Akhtab saking pelitnya karena dia sedang mengenakan pakaian yang sangat bagus dengan harga yang mahal istimewa. Akhirnya dia tidak mau pakaian dia ketika dia dibunuh mati nanti diambil oleh orang-orang muslim. Akhirnya dia merusaki, dia merobek bajunya tersebut, pakaian tersebut agar supaya ketika dia meninggal dunia tidak ada yang mengambil atau merampas baju yang sedang dikenakan tersebut. Kafir, pelit lagi. Nah, kata Sa'ad bin Mu'adz, fa inni ahkumu an tuqtala al-muqatilah wa an tusbad durriyah. Aku menghukumi mereka agar supaya pasukan perang dibunuh dan anak-anak dan kaum wanita ditawan, dijadikan sebagai tawanan perang. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hakamta fihim bi hukmil malik. Sungguh engkau telah berhukum kepada mereka dengan hukumnya al-malik. Dengan lafaz ini pernah kita lewati dari bab. Al-maliku huwa Allahu huwal malik wa mulkuhu mutlaq. Alladzi mulkuhu mutlaq. Engkau telah berhukum kepada mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hadis ini berkaitan dengan judul bab. Allah Subhanahu wa taala maksudnya
hukum yang diterapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada Bani Quraidah, Yahudi, sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu pun setelah dia memutuskan hukuman, namun Nabi SAW memberitakan bahwasanya apa yang aku putuskan kepada mereka sama dengan apa yang Allah putuskan dari atas langit. Nah, kemudian dari hadis yang telah kita baca juga, barakallahu fikum, kesimpulan masih berkaitan dengan al-hukmu lillah, hukum adalah milik Allah. Pertanyaannya, apakah boleh untuk berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala? Di sini relatif. Nah, apabila hukum yang diterapkan oleh manusia, artinya hukum buatan manusia, sama dengan hukum Allah, atau mungkin tidak sama namun tidak menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelisihi hukum Allah, boleh untuk diterapkan. Nah, boleh untuk diterapkan selama itu tidak ada penyelisihan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ruang lingkup tertentu, orang tua sebagai kepala keluarga membuat hukum di dalam rumah tangganya yang mungkin tidak boleh untuk dilanggar. Selama hukum tersebut tidak menjadi syariat Allah, selama hukum tersebut mungkin saja sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa untuk diterapkan, dan bukan termasuk berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang terlarang. Adapun yang terlarang adalah hukum dari manusia, kemudian ternyata menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti hukum tagut. Dari ayat yang telah kita baca sebelumnya juga dari surat Al-Maidah, hukmul jahiliyah. Hukmul jahiliyah adalah hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala namun menyelisihi ilmu yang datang dari Allah, namanya hukmul jahiliyah. Dan itu terlarang, tidak boleh untuk diterapkan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Dan hukumnya relatif, kita vonis orangnya tergantung dari tingkat besar dan kecilnya hukum yang mereka terapkan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Terkadang bisa sampai pada tingkatan kekufuran, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Terkadang juga tidak sampai pada tingkatan kekufuran, namun menzalimi orang lain. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun." Terkadang juga sampai pada tingkatan kefasikan, artinya juga berlaku padanya maksiat. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Warawahu Muslim, artinya hadisnya juga adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Seperti yang terjadi pada kaum Khawarij, mereka mengkritik, mereka memprotes Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang waktu itu menjabat sebagai khalifah, pengganti dari kekhilafaan Utsman bin Affan, khalifah Rasulullah yang keempat. Kaum Khawarij memprotes Ali bin Abi Thalib dari sisi, katanya Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum manusia. Nah, kemudian mereka berdalil dengan ayat yang sangat disebutkan, merupakan dalil pertama dalam judul bab ini. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kecuali milik Allah. Ini kan ayat-ayat mutasyabih, padahal mereka tidak tahu tentang seluk-beluk Rasulullah SAW dalam menerapkan ayat tersebut. Atau hanya mengetahui tentang sebagian ayat namun tidak tahu tentang ayat yang lainnya. Mengaku paling pintar, paling benar. Mereka memprotes Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Siffin. Siffin adalah peperangan yang terjadi antara dua kubu kaum muslimin, kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Peperangan terjadi beberapa hari, akhirnya mereka mau berdamai. Karena terjadi perdamaian, masing-masing dari kedua belah pihak mengangkat semacam duta, juru bicara dari kedua belah pihak, yang mereka istilahkan dengan hakim. Ini hakim dari pihak kami, ini hakim dari pihak selainnya. Orang-orang Khawarij memprotes akan hal tersebut. Kemudian mereka berdalil dengan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, milik Allah. Akhirnya mereka menyalahkan Ali bin Abi Thalib karena berhukum dengan hukum selain Allah. Akhirnya Ibnu Abbas datang memberikan jawaban kepada mereka sekaligus membantah syubhat mereka tersebut. Ini salah satu di antara 3 syubhat yang mereka lontarkan. Ibnu Abbas mendatangi kaum Khawarij seorang diri. Akhirnya Ibnu Abbas memberikan jawaban kepada mereka bahwasanya ada di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk menunjuki hakim dari pihak manusia dalam hal pertikaian antara suami istri yang sudah berada di ujung perceraian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima
fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka khawatirkan terjadi perceraian di antara mereka berdua, maka utuslah hakim dari pihak laki-laki, utus juga hakim dari pihak perempuan, mereka bermusyawarah merembuk bagaimana titik terbaiknya. Yurida islahan, apabila keduanya menginginkan kebaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan persatukan kembali mereka berdua. Nah, kemudian terakhir kata Ibnu Abbas bahwasanya yang terjadi di peristiwa Ali bin Abi Thalib adalah mendamaikan dua kubu kaum muslimin, bukan cuma satu orang. Kalau mengangkat hakim untuk mendamaikan antara suami dan istri, yang ini hanya terjadi dari dua pihak yang terdiri dari satu orang dan satu orang pada pihak berlainan. Dan bagaimana lagi dengan urusan kaum muslimin yang jumlahnya lebih banyak, jumlahnya jamaah. Ini kaum muslimin yang kalau tidak seperti ini akan terbunuh lebih banyak kaum muslimin dari hasil peperangan tersebut. Akhirnya mereka pun na'am, sebagian dari mereka atau sebagian besar, lebih daripada setengah, menerima jawaban dari Ibnu Abbas tersebut. Akhirnya mereka pun tobat dari pemahaman Khawarij mereka, masuk kembali, merujuk. Jadi hukumnya adalah boleh untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, namun dengan catatan. Ini dengan catatan ketika hukum tersebut tidak menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala atau hukum tersebut adalah mencocoki hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita janji pada pertemuan malam sebelumnya kita akan sebutkan contoh seperti apa yang terjadi di zaman jahiliyah, namun di syariat ini mengiyakan, menyetujui, mengikrarkan. Seperti di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, dikatakan diat, ini membayar tebusan bagi seseorang yang membunuh pihak sebelah, artinya menghilangkan nyawa. Di zaman jahiliyah ada 3 pilihan, entah itu jadi kisos, 6 nyawa dibayar nyawa, atau ahli warisnya memberikan pilihan yang kedua, membayar diat, 1 nyawa dibayar dengan 100 ekor onta. Artinya ini pernah diterapkan di zaman jahiliyah. Dan atau hukum yang ketiga adalah ketika tidak membayar diat atau tidak nyawa dibayar nyawa, dimaafkan tanpa meminta tebusan apapun, dan itu diikrarkan oleh agama Islam. Diikrarkan oleh agama Islam, disetujui. Artinya apa? Hukum yang pernah diterapkan di zaman jahiliyah mungkin bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang disepakati oleh mereka, namun diterapkan di dalam agama Islam, jadilah syariat Islam. Kita baca berikutnya. Atau disebutkan juga di kota Madinah, yaitu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah 2 pasangan berzina, artinya selingkuh, yang si laki-laki sudah memiliki istri yang sah, si perempuan juga sudah memiliki suami yang sah, namun mereka berdua selingkuh, hubungan di luar nikah. Tertangkap basah oleh para sahabat. Akhirnya para sahabat mengangkat kasus tersebut ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 orang Yahudi melakukan perzinahan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dan menanyakan kepada mereka, apa yang kalian dapati dari Taurat, kitab yang kalian menjadikan sebagai atau berhukum dengannya. Mereka mengatakan bahwasanya yang kami dapati adalah ketika 2 orang berzina, wajahnya dihitamkan, kemudian didudukkan di atas kendaraan semacam kuda, namun berbalik dengan arah kendaraan. Nanti kalau kendaraan ke arah depan, dia di pundaknya ke arah kendaraan menuju, wajahnya ke arah belakang. Ya, artinya dia tidak mengamalkan, artinya dia membelakangi kitabnya, membelakangi hukumnya. Kemudian diarak keliling kampung. Konon hukum ini juga diterapkan di Indonesia dahulu, masih zaman kolonial. Kalau ada orang yang tertangkap hubungan di luar nikah, hidungnya digosok dengan sesuatu yang berwarna hitam, kemudian diarak keliling kampung. Konon dikatakan demikian, dan dari situlah diistilahkan orang hidung belang, karena hidungnya dibuat berwarna hitam, kemudian diarak keliling kampung, diumumkan kepada masyarakat bahwasanya dia telah melakukan perzinahan, artinya hubungan di luar nikah.
Kita kembali ke kasus tadi di kaum Yahudi. Akhirnya Abdullah bin Salam, seorang yang tadinya beragama Yahudi, bahkan dia pendeta, dia masuk agama Islam, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tantang kaum Yahudi yang berzina tersebut, hatu burhanakum in kuntum shodiqin, atau fa'tu bit Taurat in kuntum shodiqin. Datangkan buktinya, datangkan kitab Taurat kalian. Akhirnya didatangkan dan dia membaca ayat di dalam kitab Taurat tersebut. Ternyata ketika lewat di ayat yang berisikan rojam, dia tutup dengan tangannya, dia lompati ke ayat yang berikutnya. Abdullah bin Salam karena dia adalah ahlul ilmi, pendeta dahulunya di kaum Yahudi, namun dia masuk Islam, dia mengatakan, angkat tangan engkau, ada yang engkau sembunyikan dari ayat. Ternyata betul, di dalamnya ada ayat rojam. Ada ayat rojam. Artinya dari kasus ini berkaitan dengan kisah atau bab ini, bahwasanya dia mau merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diiyakan, tidak disetujui karena menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dua orang Yahudi tersebut dirajam, laki-laki dan juga perempuannya. Nah, di sini syahidnya. Kalau hukum tersebut menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk diterapkan, bahkan hukumnya adalah haram. Namun ketika hukum yang datang dari manusia dan ternyata hukum tersebut tidak menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala, nah, boleh untuk diterapkan. Kita baca yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala, Ar-Rabi wal Arba'un, hadis yang ke-44. Nah, hadis yang ke-44. Hadis ini barusan kita dapati di sini, artinya belum pernah terulang, berbeda dengan hadis yang barusan kita baca sebelumnya. Qala Imam Abu Dawud rahimahullah, berkata Imam Abu Dawud semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsana Ar-Rabi bin Nafi', kunyanya Abu Taubah. Nah, Ar-Rabi bin Nafi' kunyanya Abu Taubah Al-Halabi At-Tursusi. An Yazid yakni Ibn al-Miqdam bin Shuraih, dari Yazid Ibn al-Miqdam bin Shuraih. Nah, artinya dia adalah cucu dari si pemilik kisah ini. Nanti akan datang. Atau cici. Nah, Yazid bin Miqdam bin Shuraih Al-Hadrami. An abihi, dari bapaknya yakni Miqdam bin Shuraih. An jaddihi Shuraih, dari bapaknya, dari kakeknya. Artinya 3 orang berturut-turut. Nah, bahkan 4 orang sampai pada kisah yang kita baca nantinya. 4 orang berturut-turut ahlul hadis. Cicit meriwayatkan dari, nah, cucu meriwayatkan dari bapak meriwayatkan dari kakek. An jaddihi Shuraih, an abihi Hani, dari Shuraih, dari bapaknya namanya Hani. Nah, namanya Hani bin Yazid bin Nahik Abul Miqdam. Atau Abu Shuraih Hani bin Yazid bin Nahik. Annahu lamma wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi. Si Haninya, Hani ketika dia pergi bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa-masa datangnya tamu yang Allah isyaratkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, bahwasanya umat manusia datang berbondong-bondong ke kota Madinah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk agama Islam berkelompok-kelompok. Afwajan, datang kabilah ini, datang kabilah itu. Sami'ahum yaknunahu bi Abil Hakam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang-orang memberikan kunyah kepada dia, kepada si Hani dengan Abul Hakam. Artinya dikunyahnya Abul Hakam. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, akhirnya Rasulullah SAW memanggil dia, memanggil si Hani yang dipanggil oleh orang-orang dengan kunyah Abul Hakam. Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukm. Falima tukanna Abul Hakam atau falima tukna Abul Hakam. Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam dan kepada dialah hukum. Kenapa engkau dikunyahi dengan Abul Hakam? Padahal Allah adalah Al-Hakam. Jadi untuk berkunyah dengan Abul Hakam atau menamai dengan Al-Hakam adalah tidak boleh.
Faqala, kata dia memberikan jawaban, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Kata kata Hani sini, sesungguhnya kaumku datang kepadaku, mereka bertikai akan sesuatu. Akhirnya aku pun menghukumi mereka dan kedua kelompok ridho. Datang bertikai, kelompok A, kelompok B. Ternyata aku keluarkan keputusan sebagai hukuman bagi mereka berdua dan dua-duanya ridho. Karena Abul Hakam artinya adalah sang bijaksana, yakni yang bijak dalam berhukum, membuat keduanya ridho. Tidak ada yang tidak terima dengan keputusan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya itu. Artinya kasus dia menghukumi antara dua orang yang bertikai atau dua pihak yang bertikai. Itu perbuatan yang bijak, yang baik. Fama laka minal walad. Siapa saja yang engkau miliki dari anak-anak? Nah. Qala li Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Aku memiliki beberapa orang anak, termasuk namanya Syuraih, Muslim dan Abdullah. Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, siapa yang paling besar di antara mereka? Qultu Syuraih, aku katakan Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih, kalau begitu kunyahmu adalah Abu Syuraih. Artinya apa? Diganti dari kunyah sebelumnya Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Karena kenapa? Abul Hakam, Al-Hakam adalah khusus nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diperuntukkan kepada yang lainnya. Makanya diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah anak laki-laki yang paling tua. Dan hukumnya masyru'. Hukumnya masyru'. Artinya sunnah, bukan juga wajib. Karena ada beberapa orang sahabat yang lainnya justru dia memberikan kunyah, malah nama kunyah tersebut dia tidak memiliki, artinya tidak punya anak. Seperti Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Hafs, dia tidak punya nama, tidak punya anak namanya Hafs. Atau Abdullah bin Utsman masyhur dengan kunyah Abu Bakar, juga dia tidak punya anak namanya Bakar. Qala Abu Daud, lanjutan dari hadis ini, masih memiliki beberapa alinea. Berkata Abu Daud, Syuraihun hada huwa alladhi kasara silsilata wa huwa mimman dakhala tustar. Syuraih yang dimaksud di sini anaknya Abu Syuraih, perawi. Dari hadis ini dia adalah orang yang mematahkan rantai dan dialah orang yang termasuk yakni merebut kota Tustar. Kota Tustar salah satu kota besar di Iran, merupakan peperangan besar. Kaum muslimin merebut kota Tustar. Yang konon disebutkan bahwasanya kota tersebut dibangun di atas air. Di Iran, salah satu nama kota besar di Tustar. Dan peperangannya masyhur, Fathu Tustar. Qala Abu Daud, berkata Abu Daud lagi, wa balagani anna Syuraihan kasara bab Tustar wa dzalika annahu dakhala min Sarbin. Dan satu berita kepadaku bahwasanya Syuraih inilah yang berhasil membuka gerbang pintu Tustar. Dan dia masuk dari berenang melalui air. Karena memang di sana disebutkan bahwasanya Tustar adalah kota yang dibangun di atas air. Nanti banyak sungai di sana. Wa qala An-Nasa'i rahimahullah qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id Abu Raja. Qala haddatsana Yazid. Kalau terdahulu tadi. Namanya Yazid bin Al-Miqdam bin Syuraih, cicit dari kisah yang dimaksud Abu Syuraih. Wa huwa ibnu Miqdam fa dzakara. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Lanjut. Wal Bukhari fi Al-Adab Al-Mufrad. Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Qala haddatsana Ahmad bin Yaqub, qala haddatsana Yazid bin Al-Miqdam. Madarul hadis, porosnya hadis kepada Yazid bin Miqdam, cicit dari Hani Abu Syuraih. Wazada, Imam Bukhari menambahkan, wasami an-nabiyya. Wasami an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qauman yusammuna rajulan minhum Abdul Hajar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masmuk?" Qala Abdul Hajar. Qala la, anta Abdullah. Ada tambahan dari riwayat Imam Bukhari dari kitab Al-Adabul Mufrad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sekelompok kaum menamai seseorang dengan Abdul Hajar. Hajar artinya batu. Hambaan diri kepada batu. Abdul Hajar artinya hambanya batu. Dan itu tidak boleh.
Nah, makanya Nabi SAW menanyai dia, siapa nama engkau? Dia mengatakan Abdul Hajar, hambanya batu. Kata Nabi SAW merubah nama tersebut, qala la anta Abdullah, tidak, engkau adalah Abdullah. Nah, tidak boleh untuk menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna. Allah, Abdullah, Ar-Rahman, Abdul Rahman, dan seterusnya. Ya, lanjutan dari hadis itu. Qala Syuraih, lanjutan masih dari riwayat Imam Bukhari. Wa inna hani'an lamma hadara ruju'ahu min baladihi atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala akhbarani bi ayyi shay'in yujibu lil jannah qala alayka bi husnil kalam wa badlit ta'am. Kata Syuraih, Hani yakni bapaknya, ketika dia kembali dari kepergian dia tersebut, nah, dia menceritakan bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi ayyi syai'in yujibu lil jannah?" Beritakan kepadaku dengan sesuatu apa aku bisa masuk ke dalam surga, bisa membuat aku masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi husnil kalam wa badlit ta'am." Hendaknya engkau bertutur kata yang baik serta memberikan makanan ini kepada orang yang membutuhkan. Bertutur kata yang baik, memberikan makanan termasuk sebab untuk masuk ke dalam surga. Terakhir kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, redaksi hadis ini, hada hadisun hasan wa ziyadatul lati 'inda al-Bukhari kadzalika li'annahu zadaha Ahmad bin Ya'qub wa huwa al-Mas'udi Abu Ya'qub wa yuqalu Abu Abdullah Al-Kufi wa huwa thiqatun fa ziyadatun maqbulah. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini derajat hadis yang bisa diterima. Dan tambahan di sisi Imam Bukhari demikian, sesuai dengan apa yang beliau bawakan. Dan ziyadah 6, tambahan tersebut ditambah oleh Ahmad bin Ya'qub, yang mana dia adalah Al-Mas'udi, kunyanya Abu Ya'qub. Ahmad bin Ya'qub, Abu Ya'qub. Atau nama Ahmad bin Ya'qub Al-Mas'udi. Atau nama kunya yang lainnya juga adalah Abu Abdullah Al-Kufi, dan dia adalah terpercaya. Oleh karena itu tambahan ini adalah tambahan yang diterima. Nah, artinya tambahan yang boleh untuk diamalkan, bagian daripada hadis yang tadi kita baca dari awal. Barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara hadis ini yang telah kita baca panjang dan lebar dan beberapa riwayat Imam Abu Daud, atau juga dari Imam An-Nasa'i, kemudian terakhir riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Inti dari hadis ini berkaitan dengan judul bab bahwasanya penamaan al-hakam tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kisah ini, ketika seorang datang kemudian dijuluki dengan Abul Hakam, artinya yang bijaksana, si bijak, atau yang semakna dengan itu, Nabi SAW menggantinya, menunjukkan bahwasanya nama tersebut tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan demikian berakhirlah bab tentang al-hukmu lillah. Hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan judul bab yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri dan cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.